menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Maka dari itu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berkahi hamba ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan hamba ya Allah di bulan suci Ramadan. Ketika Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, kita perlu bertanya kepada diri kita, apa yang sudah amalan, apa yang sudah kebaikan, apa yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Apakah semakin ibadah kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hari ini bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan adalah, amalan apa yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan? Ketika kita mempergunakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi ketika kita tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena kita tidak tahu, tidak mengerti apakah Ramadan inilah nanti yang akan menjadi Ramadan terakhir kita. Ramadan yang akan datang belum tentu kita temui. Maka dari itu sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Makna Syawal tersebut adalah naik ataupun meninggi. Apa yang harus kita naikkan dan apa yang harus kita tinggikan tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ramadan meninggalkan kita, sekarang kita berada di bulan Syawal, seharusnya keimanan kita akan semakin menaik. Kenapa? Karena sebulan penuh Allah tempa kita dengan yang namanya puasa. Allah didik kita dengan kesabaran. Allah ajarkan kita tentang yang namanya tentang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Sebulan penuh Allah didik kita, Allah tempa kita dengan puasa, supaya kita senantiasa di atas kesabaran dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita senantiasa di atas kesabaran dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka ayatnya kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, lemah lembut Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa tersebut, tujuan ibadah puasa disyariatkan Allah, ibadah puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika bulan suci Ramadan berakhir meninggalkan kita, harapan kita, minta kita kepada Allah supaya Allah berikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu, bagaimana taatnya kita, bagaimana sungguh-sungguhnya kita ketika beramal di bulan suci Ramadan. Harapan kita, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai Ramadan, ketika Ramadan meninggalkan kita, harapan kita, amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, harapan kita bisa kita laksanakan kembali. Bahkan semakin kita tingkatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari akhirat. Allah peringatkan kita dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil Allah kita dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan lemah lembut. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari besok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Terkadang kita manusia lupa akan tugas kita merubah kondisi yang lebih baik. Kenapa? Lantaran diri kita sibuk mengkaji apa yang ada di balik ataupun di dalam dunia fata morgana hayalan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka," fokuskan perhatianmu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi ketika di bulan suci Ramadan Allah tempa kita dengan kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Harapan kita sekarang kita sudah berada di bulan Syawal dan tak terasa bulan Syawal akan meninggalkan kita. Harapan kita minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus fokuskan, terus memperbaiki diri. Ajak keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Kenapa? Tidak ada pemberitahuan kepada kita bahwasanya si bulan besok akan dijemput malaikat Israel. Tidak ada pemberitahuan sekalipun. Maka dari itu, teruslah beramal fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, tinggalkan dua nasihat. Yang pertama, nasihat yang pandai bicara, yaitu Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an tidak mampu untuk menyadarkan kita, maka panggilan yang kedua akan datang kepada kita. Nasihat yang kedua akan datang kepada kita yang datangnya secara diam-diam, yaitu kematian. Maka di sana kita nanti ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sana kita lagi bukan untuk beramal, tetapi kita di sana akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang pernah kita kerjakan sewaktu di dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang baik yang kita buat, yang bagus yang kita buat, maka yang bagus juga yang akan kita buat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk yang kita buat, yang buruk juga yang akan kita buat. Maka tanyakan kepada diri kita, amalan yang bagaimana yang harus kita amalkan. Jangan kita jawab dengan mulut kita, karena mulut terlalu pintar berkata-kata. Maka jawablah dengan perbuatan kita. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.